roti hidup, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pada tanggal 22 Februari tahun 2021 yang silam, ada sebuah cerita di sosial media di mana ada seorang wanita yang menyesal dan kecewa karena telah ditinggalkan oleh pasangannya. Kenapa dia sampai begitu menyesal dan kecewa? Karena dia rela meninggalkan agamanya demi bersama dengan pasangannya tersebut. Padahal pasangan tersebut akhirnya meninggalkan dia dan membuat dia sangat kecewa karena telah menduakan Tuhannya demi seseorang yang tidak pasti atau yang seseorang meninggalkan dia. Begitu juga dengan bangsa Israel ketika mereka sedang berada di perjalanan menuju tanah Kanaan. Mereka sering sekali menduakan Tuhan demi sesuatu yang mereka kejar. Bisa kita buka di dalam Bilangan 25 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Ayat 2, perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Nah, ternyata bangsa Israel juga sering sekali demi cintanya, demi nafsunya, mereka rela itu meninggalkan Tuhan. Sehingga sering sekali juga Tuhan memberikan mereka peringatan-peringatan supaya mereka kembali pada Tuhan. Nah, jelas memang dikatakan di dalam Ulangan yang ayatnya yang pertama mengatakan, maka sekarang ini, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Nah, ini perkataan yang diberikan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak boleh mengurangi atau menambah perintah Tuhan yang sudah diberikan kepada mereka. Namun, seperti peristiwa di Baal Peor, bagaimana mereka telah menduakan Tuhan demi nafsu semata mereka, bahkan ikut dalam penyembahan berhala. Itu sama halnya mereka dengan menduakan Tuhan atau menambahkan hukum itu. Yang paling sadisnya lagi, yang seharusnya penyembahan mereka adalah untuk Allah, mereka lakukan untuk patung-patung yang tidak berarti dan berguna. Lalu sebenarnya bangsa Israel ini menjadi contoh untuk bangsa-bangsa sekitarnya. Apa yang mereka berbuat yang baik seharusnya mereka lakukan, itu menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar ada di tengah-tengah mereka. Namun saudara-saudara sekalian, mereka sering melalaikan tugas mereka. Nah, makanya di dalam Ulangan 4 ayatnya yang ke-8, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Jawabannya, selain bangsa Israel, pada saat itu tidak ada bangsa yang besar yang memang benar-benar hukumnya itu adil, hukumnya itu benar. Karena memang bangsa Israel seharusnya mereka menjadi contoh dan teladan bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka, apalagi ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan. Namun mereka sering sekali gagal, bahkan dikatakan dalam Alkitab bahwa mereka memang sudah gagal melakukan tugas mereka yang sebenarnya. Namun ketika mereka melakukan kesalahan, tidaklah semua mereka mendapatkan sanksinya atau akibatnya. Karena di dalam Ulangan 4
ayatnya yang keempat mengatakan, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Jelas, ketika kita memang tetap menyerahkan kehidupan kita ke dalam Tuhan, seperti bangsa Israel ini, pasti Tuhan akan tetap bimbing mereka. Nah, kita tahu berapa orang yang masuk ke tanah Kanaan dan dari tanah Mesir hanya sedikit saja. Nah, apa yang menjadi pelajarannya bagi kita dari bangsa Israel ini, bahwa kita tidak boleh menambahkan ataupun mengurangkan firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita hingga sampai pada saat ini. Karena memang firman Tuhan itu kekal dan tidak ada duanya di dunia ini. Di dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-10 jelas mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, ketika kita melakukan ini yang benar, melakukan 9 hukum Taurat atau tidak mencuri, menghormati orang tua, tapi mengabaikan satu daripadanya, nah itu sangat bahaya. Apalagi ketika hukum Tuhan itu kita injak-injak, apalagi ketika kita anggap kita sudah benar, sudah melakukan, padahal ada hukum yang kita tidak lakukan dengan benar. Kita juga harus menjadi contoh seperti bangsa Israel. Mereka seharusnya menjadi contoh di bangsa di sekeliling mereka. Namun pada saat ini juga di tetangga kita, di sekitar kita, kita pun harus menjadi contoh yang menunjukkan bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita. Perkataan Tuhan Yesus kepada kita di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, jadi mari kita tunjukkan perbuatan yang baik di sekeliling kita, supaya benar-benar Tuhan dimuliakan oleh perbuatan-perbuatan kita, dan tentunya kehidupan kita tetap akan disertai Tuhan ketika kita juga tidak menyimpang dari jalan-jalan yang sudah diperintahkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Roti hidup.